Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Orang Sunda. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati Mudir Pengurus Mahad MQ Madinatul Quran Jonggol Bogor, ya, Ustadz Fauzan dan seluruh asatidah yang saya hormati, para bapak, para ibu, para wali siswa siswi, para wali santri santriwati yang saya cintai. Alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini saya bisa bersilaturahmi di Mahad ini. Dalam catatan ini saya kesini yang kedua, ya. Yang pertama saya ada pelatihan untuk guru waktu itu, dan sekarang adalah dengan para orang tua. Para ibu, para bapak yang dimuliakan Allah Ta'ala, bagi saya sekolah-sekolah ahlu sunnah, bagi saya Ustadz Abu Qatada adalah merupakan bagian dari diri saya sendiri. Sehingga ketika saya mendengar ada sesuatu yang viral di MQ ini, dan menurut saya biasa-biasa saja, walaupun dikatakan jadi viral lebih dari 10 juta ya itu, tapi menurut saya biasa. Dan saya langsung menelepon Ustadz Amru, menelepon Ustadz Fauzan hafizahullah ta'ala agar saya bisa kesini gitu. Jadi memang ini termasuk permintaan saya kesini, itu permintaan agar saya diberi akses ketemu dengan orang tua. Karena sebelum judul ini saya ingin cerita dulu, ya. Jadi menurut penelitian observasi lapangan yang insya Allah mana yang bagus. Jadi menurut penelitian di lapangan yang komprehensif, salah satu permasalahan pendidikan di Indonesia ini bukan hanya di pesantren, tapi pendidikan di Indonesia secara umum. Ada 3 infrastruktur penghambat majunya pendidikan di Indonesia. Karena saya harus cerita dulu sebelum materi ini. Kita harus menyadari Indonesia itu berdasarkan pengecekan PISA berkaitan dengan literasi, numerasi, dan sains, Indonesia itu dari 150 negara, kita itu nomor 147. Jadi pendidikan kita di Indonesia itu 3 dari belakang. Jadi 3 dari belakang. Itu harus pahami dulu, ya. Dari 60 negara yang diuji PISA, PISA itu literasi baca, numerasi berkaitan dengan sains matematika, sains berkaitan dengan intelektual digital. Kita dihitung nomor 453, jadi 7 dari belakang. Di kita di Asia nomor 12. Itu pendidikan kita. Ya, kita bisa lihat apa yang terjadi sepekan yang lalu, bagaimana anggota DPR kita di demo karena ketidakmampuan berkomunikasi. Banyak. Tapi dari kasus-kasus ini ada 3 infrastruktur yang menghambat majunya lembaga pendidikan di Indonesia. 1, infrastruktur organisasi. Jadi lembaga
kenegaraan di kita, termasuk lembaga pendidikan, organisasinya dalam istilahnya toksik. Toksik itu bukan lembaga pendidikan yang di dalamnya dikelola dengan menciptakan kenyamanan untuk kerja. Jadi organisasinya dari sisi pengelolaan lembaga pendidikan di kita belum baik. Yang kedua, dari tingkat kompetensi SDM-nya kita masih di bawah rata-rata. Kemudian sisi finansial berkaitan dengan pendukung sarana prasarana kita masih jauh. Tapi mungkin itu tidak terlalu saya akan bahas di sini. Yang kedua adalah infrastruktur sosial. Ini yang paling pokok yang saya bahas, yaitu mindset berpikir tentang pendidikan. Yang ketiga adalah infrastruktur politik. Dalam arti politik di Indonesia itu kebijakan-kebijakannya tidak begitu mendukung terhadap keberhasilan pendidikan. Ya, jadi kebijakan-kebijakan publik tentang pendidikan ya dari sisi kurikulum sering berubah. Kemudian kebijakan-kebijakan tidak begitu menguntungkan untuk tingkat pendidikan. Tapi saya tidak akan bahas dua sisi itu secara dalam. Yang saya ingin sampaikan adalah poin yang kedua, yaitu infrastruktur sosial. Yang dimaksud adalah cara pandang bangsa Indonesia yang alhamdulillah saya udah keliling dari Sabang sampai Merauke, dan saya mengamati tentang kondisi anak bangsa ini dari Sabang sampai Merauke berkaitan dengan pendidikan, yaitu tentang mindset para bapak, para ibu, dan guru-guru yang ada di depan saya hari ini melihat tentang pendidikan itu apa. Perlu dicatat, masih 30% anak bangsa ini menilai pendidikan itu karena adanya tuntutan kewajiban dari pemerintah yang dinamakan dengan wajar dikdasi. Jadi kenapa saya harus belajar? Ya karena memang diperintahkan untuk belajar. Dalam arti banyak anak bangsa ini bahkan 50 km dari ibu kota. Ya kalau 50 km itu katakanlah yang sebelah utara, Bekasi Timur, Kerawang, itu masih di atas 50% ijazahnya ijazah SD gitu. Jadi bayangkan seperti itu gitu. Kenapa? Karena 30% anak bangsa ini masih menilai belajar itu karena ada kewajiban belajar. Jadi belum menunjukkan ya saya harus belajar, saya butuh belajar. 70% anak bangsa ini belajar karena ingin dapat ijazah, bukan ingin punya kompetensi, bukan ingin punya keahlian, tapi berkaitan dengan ijazah. Padahal ijazah tidak ada relevansinya untuk sukses itu ya, benar nggak? Tapi harus di disclaimer ya, ijazah penting gitu ya. Ijazah penting, walaupun Ustaz Abu Qatada percaya saya nggak punya ijazah ya. Saya gunung ijazah, tapi jangan ikuti saya. Jangan ikuti saya berkaitan dengan tidak punya ijazahnya. Tapi kalau orang belajar untuk ijazah, apa relevansinya dengan hidup gitu? Karena ketika Anda, ini kalau bahasa untuk kitabnya, ketika orang itu akan kerja, kan ijazah cuma diterima di bagian personalia. Ketika akan kerja ya Anda bisa apa kan gitu. Kalau sekarang ada keluaran Jamiah Islamiyah, keluaran Lipia, keluaran Al-Azhar melamar ke Ihya'us Sunnah, Ustaz Abu Qatada kan bilang begini, silahkan ijazah serahkan ke personalia. Tapi Anda berhadapan dengan Abu Qatadahnya, Anda bisa disuruh apa? Kalau tidak bisa disuruh, ya besok lagi juga resign gitu kan. Nah, pendidikan kita di Indonesia itu menganggap bahwa belajar untuk dapat ijazah.
Makanya di Indonesia selalu konflik tentang ijazah palsu gitu ya, asli atau enggak gitu, karena masalahnya itu. Kemudian sebagian di antara kita, mudah-mudahan bapak-bapak yang di depan saya enggak ya, pendidikan itu adalah sekolah gitu. Pendidikan itu adalah ruang 7 ke 8. Pendidikan itu adalah ruang 8 ke 8 yang dinamakan kelas. Jadi tidak berpikir kalau rumah itu lembaga pendidikan, tidak berpikir kalau kehidupan di masyarakat itu adalah pendidikan. Kita menganggap pendidikan itu dapat informasi di kelas. Dan ini salah satu yang merusak tentang pendidikan di Indonesia. Ya, dalam arti pendidikan itu, kalau dalam bahasa yang saya sering sampaikan, apa itu pendidikan? Proses perjalanan hidup. Kalau diartikan pendidikan adalah proses perjalanan hidup, berarti manusia sejak lahir sampai nanti dia ajal, dia harus belajar. Diistilahkan kalau dalam istilah ya dunia internasional, UNESCO menetapkan 4 prinsip pendidikan. Learning to know, belajar sepanjang hayat. Learning to do, belajar untuk bisa melakukan. Learning to be, belajar untuk jadi pribadi. Learning to live together, belajar untuk kita bisa berkolaborasi. Itu belajar. Jadi sebenarnya belajar harus dipahami adalah proses perjalanan hidup. Tidak berkaitan dengan semata-mata kelas, tidak berkaitan dengan semata-mata mata pelajaran terkumpul, walaupun itu adalah bagian dari konsep pendidikan. Tapi pendidikan itu mestinya tersandung sama batu, itu pendidikan. Kenapa? Ada istilah jangan terperosok dari lubang yang sama. Itu adalah pendidikan. Tapi kita di Indonesia, iya, menganggap pendidikan itu kalau udah memesantrenkan anak, oh saya udah mendidik anak. Kalau saya udah menitipkan anak ke sekolah, berarti saya udah mendidik anak. Padahal proses manusia untuk jadi manusia yang utuh itu tidak bisa hanya di kelas. Dia harus mengetahui fakta-fakta hidup dalam lingkungannya. Dia harus mengetahui tentang perjalanan hidup dalam hidupnya gitu. Itu pendidikan. Makanya orang tua dibagi 3. Ada orang tua nyasar, ada orang tua bayar, ada orang tua sadar. Nah, ini bapak-bapak yang mana gitu ya? Orang tua nyasar adalah orang tua yang cinta punya anak, bangga punya anak, tapi tidak siap untuk mendidik anak. Dia tidak punya konsep, dia tidak punya kompetensi, dia tidak punya pengetahuan bagaimana mendidik anak. Salah satu contoh bapak nyasar, orang tua yang ketika datang ke Ustadz Fauzan bilangnya gini, Ustadz titip anak saya. Nah, itu yang bilang seperti itu termasuk bapak nyasar. Nah, ini saya akan terangkan dulu ya. Kenapa dikatakan bapak atau ibu yang pertama datang, kepala sekolah SMA, SMP-nya siapa? Siapa namanya? Ustadz Abdul Gopar ya? Masya Allah. Oh, itu selalu menemani saya di Roja dulu. Jadi dekat sekali sama saya, insya Allah. Masya Allah. Ustadz Abdul Gopar, kepala sekolah, datang ibu-ibu, Ustadz titip anak saya. Nah, itu ibu yang nyasar, maaf. Kalau ada bapak-bapak, Ustadz Abdul Gopar titip anak saya. Kenapa? Kalau titip ada 2 bahaya. Yang pertama, ya titip ya anak saya bila jadi soleh, nggak pernah bertanya, nggak pernah komunikasi karena udah titip. Ada yang lebih berbahaya dari kata-kata titip, apa? Udah 3 bulan dikonfirmasi kok nggak ada apa-apa katanya. Bayar enggak, ini enggak. Tanya sebagian keuangan, coba konfirmasi. Telepon orang tuanya, kemarin kan udah bilang saya titip katanya.
titip makannya, titip minumnya, titip pakaiannya, jadi dibayar. Nah, untuk memindahkan kata-kata, karena kata-kata itu memberikan inspiratif, mestinya Bapak bilang, Ustadz, bantu saya didik anak saya. Kenapa? Karena yang diperintah sama ayat At-Tahrim ayat 6 bukan saya, bukan Ustadz Fauzan, bukan Ustadz Abdul Ghaffar, tapi kita bersama. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Berarti Bapak itu harus dibangun dulu nilai kesadaran untuk mendidik anak. Sehingga tidak ada masalah nantinya. Ya. Jadi ini adalah membangun mindset kita bahwa kita adalah pendidik. Gitu kan ya. Berarti harus dirubah dulu. Ustadz, tolong bantu saya untuk mendidik anak saya. Bapak bayar, nih, perhatikan ibu-ibu ini yang di belakang, Bu. Suami ibu termasuk bapak bayar atau bapak sadar? Nih, kalau bapak-bapak yang di depan saya cuma nanya, tahun ini SPP-nya berapa? Mah, udah beli seragam belum? Mah, udah beli buku belum? Kalau yang ditanya hanya itu dan tidak pernah bertanya menemani anak, mengantarkan anak, duduk dengan anak, ingat itu namanya bapak bayar. Kenapa? Karena yang ditanya cuma berapa SPP-nya. Tidak pernah bertanya kurikulumnya gimana, cara pembelajarannya gimana, apa saja di sini yang terjadi. Tidak pernah tahu, itu namanya bapak bayar. Bapak bayar adalah kalau ada kegiatan seperti ini, ya mama aja lah yang pergi, bapak mah lagi ada acara. Nah, itu bapak bayar. Mohon maaf ya. Jadi kalau bapak yang cuma nanya berapa bayarnya, berapa SPP-nya, kapan beli buku, kapan beli seragam, tidak pernah bertanya, ada kegiatan apa ya parenting di MQ gitu. Nanti bicara tentang apa ya parentingnya. Ya, kalaupun ada parenting, ya mama sajalah yang ke sana, bapak mah lagi ada acara gitu. Nah, itu bapak bayar. Kalau bapak sadar itu, Pak, bapak sadar itu minimalnya adalah orang tua yang paham pendidikan dengan 3 poin. Saya belum dikasih slide, yang kan ini kasih mukadimah dulu nih. Bapak sadar, 1, punya kesadaran bahwa kita adalah pendidik. Kita punya 3 profesi, jadi bapak, jadi suami, jadi guru. Ibu-ibu, jadi ibu, jadi istri, jadi guru. 2 profesi tidak ada perguruan tingginya, Pak. Jadi suami ada nggak? S1 suami. S1 jadi bapak ada nggak? Nggak ada. Tapi jadi guru ada. Ada nggak S1 jadi istri? S1 jadi ibu? Enggak. Makanya jadi bapak, jadi suami lebih sulit ketimbang jadi direktur. Benar nggak? Begitu banyak orang yang orator dan mampu mengendalikan banyak orang, tapi tidak mampu mengendalikan satu istri. Benar nggak? Bahkan banyak pemimpin kita hari ini yang duda gitu. Jadi banyak pemimpin kita yang hari ini duda gitu. Jadi itu gambarannya. Berarti apa? Jadi suami, jadi bapak itu berat. Bahkan bisa dibuktikan sejumlah ustadz yang mampu mengendalikan anaknya di kelas 30 orang bisa dikendalikan, tapi mengendalikan 1 anak di rumah banyak guru yang tidak mampu. Menunjukkan apa? Pendidikan di rumah terkadang lebih sulit ketimbang pendidikan di sekolah. Nah, ini yang saya mungkin ingin lebih dalam nanti. Ini fakta dalam kehidupan. Nah, oleh sebab itu, bagaimana kita membangun 3 hal tadi untuk setiap orang tua? Apa yang harus dicatat oleh para bapak? 1, nilai kesadaran bapak jadi guru di rumah. Nilai kesadaran bahwa para ibu, para bapak diperintah oleh surah At-Tahrim ayat 6. Diperintah oleh ayat kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha.
Jadi berarti Bapak sadar, saya dapat pahala mendidik anak, saya diperintah Allah mendidik anak. Nilai kesadaran. Nilai kesadaran bahwa anak itu adalah amanah bagi kita. Allah mengamanahkan mengasih rezeki anak, tapi bukan sekadar dari isi makan dan minum. Tapi Bapak, Ibu bikin judul saya, ayah ibu antarkan aku ke surga. Saya punya judul itu. Untuk apa? Agar Bapak sadar. Yang kedua, kesadaran tidak cukup untuk bisa mendidik anak, tapi para bapak harus punya kompetensi bagaimana mendidik anak. Apa yang dimaksud? Nilai keilmuan untuk mendidik anak. Tahu perkembangan anak, tahu tentang emosi anak, tahu nilai intelektual anak, berarti harus belajar. Yang ketiga, yaitu apa? Personality bapak. Pak, ada bahasa, tidak ada bayang-bayang yang lurus dari kayu yang bengkok. Jadi kalau Bapak ingin menanamkan nilai kasih sayang, nilai lemah lembut, itu dari Bapak yang punya personal lemah lembut. Saya punya judul seminar, judulnya apa? Mendidik tanpa marah. Bisa nggak Pak? Dengan anak sehari tidak marah? Bisa Bu, nggak sehari tanpa marah? Lihat Pak. Kenapa ibu-ibu lebih cepat keningnya berkerut? Kenapa ibu-ibu yang di belakang lebih cepat lehernya berkerut? Tanya Bu, introspeksi Bu, sehari berapa kali marah? Setiap marah mengurangi tentang kecantikan. Kenapa? Marah itu, hatta kulit-kulit itu ikut marah gitu. Jadi sehari marah tambah satu kerutan gitu. Semakin banyak marah, semakin banyak kerutannya. Jadi apa? Personal ibu mengendalikan emosi. Personal bapak mengendalikan emosi ketika ada masalah dengan anak. Ya, kalau saya lihat di video itu kan berarti apa? Ada orang tua yang tidak mampu mengendalikan emosinya ketika anak punya masalah. Benar gak? Ini saya kan diskusi Pak, bukan tabligh akbar, bukan. Tadi salah bilang tabligh akbar, bukan tabligh akbar. Saya cerita yang hal-hal fakta dalam dunia lapangan. Jadi artinya apa? Kalau saya kasih contoh, ada anak lempar gelas. Umurnya berapa? 5 tahun. Gimana jadi bapak yang baik? Alhamdulillah anak saya motoriknya udah kuat gitu. Kenapa? Alhamdulillah udah bisa lempar gelas gitu. Berarti alhamdulillah motoriknya udah bagus gitu. Tapi setelah itu baru dipegang. Nah, ya itu apa tuh? Oh itu kaca-kaca. Ya makanya jangan dilempar ke situ ya. Nanti kaki kamu kena. Jadi kamu kan nggak begitu. Kalau bapak yang punya mengendalikan apa? Emosi ibu. Contoh yang kedua, anak kita umur 5 tahun bikin gambar di tembok yang baru dicat oleh kita. Kita bilang alhamdulillah anak saya udah bisa mengekspresikan lewat tulisan di sini gitu. Itu jadi bapak yang mengendalikan emosi, karena kita harus menghormati anak. Kan gampang aja lah kok, cuma di chat gitu kan, nggak ada masalah. Itu hidup. Jadi artinya apa? Pendidikan itu berkaitan dengan personal kita. Personal sebagai bapak yang mampu mengendalikan emosi, ya, tahu memberikan problem solving dalam kehidupan, dan itu adalah bagian yang sangat penting. Nah, kita di Indonesia gitu. Poin yang keduanya ini, bahwa cara pandang menilai pendidikan itu yang dianggap belum tepat dan bahkan dikatakan keliru. Nah, dengan kita banyak sering mungkin seminar, kemudian parenting, kita akan mengetahui tentang pendidikan. Nah, baru saya sekarang akan bicara tentang judul yang kita bahas di sini adalah mewujudkan generasi emas Robani, ya, dengan trisentra pendidikan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, tapi kita
sebelum poin ini, generasi emas atau generasi cemas. Jadi generasi cemas atau generasi emas. Ini dari salah satu yang dibicarakan oleh funding folder negara ini. 2030 bonus demografi. 2045 berharap Indonesia emas yang bertepatan dengan 100 tahun Indonesia merdeka. Apakah ini sebuah harapan yang akan ada kenyataannya? Atau mungkin akan terjadi sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita impikan hari ini? Maka itu adalah tergantung apa yang kita perbuat hari ini. Kata para ahli, kita sedang berbicara tentang 3X. Eksperimen, dan ekspektasi. Ketika kita berbicara 2045 berharap Indonesia emas, maka kita harus melihat fakta 2024 ke belakang. Apa yang terjadi? Kita melakukan eksperimen. Apa itu? Penelitian, observasi, dan penelitian yang seksama. Eksperimen, MKI, Ihya Sunnah, dan berbagai sekolah di Indonesia berpikir apa yang harus kita lakukan hari ini. Ekspektasinya apa? Indonesia emas. Tapi para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, nah, tantangan menuju Indonesia emas. Jadi tidak sesederhana kita berbicara Indonesia emas. Fakta, saya akan di sini menyebutkan 5 fakta yang para bapak, para ibu harus tahu. Dan apa yang saya sampaikan ini berdasarkan observasi lapangan yang tidak bisa dibantah karena ini adalah ya fakta-fakta yang ada. Pertama, Gen Z dan tantangan dunia kerja. Jadi agar paham Pak, nanti Bapak ngedidik anak itu apakah suruh hafalan saja atau perlu skill lain. Gen Z diberitakan ini tahun lama ya, itu sekitar 10 juta nganggur. Terbayang nggak Pak? Kalau sekarang 10 juta nganggur, 2025 sekarang 11 juta yang nganggur. Sementara 5 tahun kemudian 2030 dikatakan bonus demografi. Artinya apa? Tantangan dunia kerja semakin berat untuk generasi kita ketimbang bapak-bapak yang sekarang mungkin ada yang kena PHK. Maksudnya gini Pak, apakah bapak mau sadar enggak gitu ya? Anak-anak yang antum titipkan, bahasa saya, anak-anak yang antum kerjasamakan di sini dengan Ustadz Fauzan, apakah bermimpi bapak hanya mengatakan anak saya hafid, anak saya sekian, anak saya nilai matematiknya? Apakah itu saja yang bapak harapkan? Sementara fakta di lapangan, anak-anak kita tidak akan berseteru hanya dengan hafalannya. Kenapa? Dunia kerja saja bayangkan sekarang udah 11.000. 2030, 5 tahun kemudian dikatakan bonus demografi yang 70% dunia kerja nyata. Nah, berarti harus paham. Nih, poin pertama. Poin yang kedua, nah ini 9,9 juta ya, itu lama. Yang kedua, Gen Z dan judi online. Supaya bapak-bapak tahu. Dengan penelitian, lihat di sini, tahun 2024, ya, itu dikatakan tidak kurang, ini ke bawahnya aja langsung, ya. Jadi, uang bangsa Indonesia yang ada di judi online, dan itu uangnya ada di luar, itu sekitar 600 triliun. Jadi wajar sebagian pasar kurang maju sekarang, karena memang uangnya tidak ada. Tapi bukan itu yang jadi masalah. Yang jadi masalah di sini, nih lihat nih, 80.000 anak di bawah usia 10 tahun terindikasi judi online. Paham nggak Pak nih? Apakah anak bapak termasuk yang 80.000? Tidak ada yang tahu.
Anak Bapak termasuk yang 80.000 atau enggak nih? Mungkin sekarang udah lebih dari 80.000. Jadi anak di bawah 10 tahun, anak SD udah judi online. Dari mana? Dari kegiatan game. Anak-anak itu game bola, game ini gitu ya. Ini bukan berbicara tentang usia tua, enggak. Ini anak kecil. Berarti untuk menuju generasi robani emas, kita punya tantangan besar. Berikutnya, nih lihat. Pandangan gaya hidup bebas Gen Z. Saya ambil yang pokok-pokoknya saja. Sini banyak penelitiannya, tapi saya akan ambil yang paling pokoknya. Nah, lihat di sini. Di kota-kota besar dikatakan 62% anak SMP SMA tidak perawan. Jadi bapak-bapak bukan harus was-was berlebihan gitu ya. Tapi kita punya antisipasi bagaimana sekolah bapak di rumah menjadi guru dan kita bekerja sama. Karena di sini sekitar 62%. Datanya bukan data Usada Bokotada ini, apa datanya dari mana? Ini apa baca? KPAI. Jadi data resmi, bukan data Usada Bokotada. Ini bayangkan. Berikutnya, Gen Z dengan narkoba. Saya tidak banyak cerita, ambil yang paling pokoknya saja dari ini. Ya, di sini dikatakan 23% anak SMA kelas 12 terindikasi narkoba, bukan minuman keras. Jadi narkoba di Indonesia itu udah masuk ke sekolah. Dan lihat hari ini 23% itu untuk tingkat anak kelas 12. Dan yang harus diketahui Pak, tahu nggak sekarang rokok-rokok yang dikatakan herbal, vape itu vape, tahu nggak? Itu sangat berbahaya ya. Dan bapak-bapak harus tahu ya, kalau mungkin pernah melihat anak-anak itu pakai itu, sekarang narkoba lewat sana. Dan narkoba lewat vape itu lebih membahayakan karena yang di sekitarnya bisa kena. Kalau dulu kan orang pakai suntik, pakai ini ya, sekarang pakai itu, dan itu sangat berbahaya ya untuk kondisi apa hari ini. Nah, yang terakhir generasi Z dan pendidikan. Apa yang dimaksud di poin ini? Generasi Z dengan pendidikan, yaitu banyak sisi yang harus dipahami generasi Z dengan pendidikan. Tadi dari sisi nilai, ya, bahwa pendidikan kita hari ini, para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, ya, kan pendidikan itu, kalau kita berbicara pendidikan, adalah berkaitan dengan intelektual, moral, dan skill. Nah, pendidikan kita di Indonesia hanya berorientasi kepada nilai. Nilai angka-angka, ijazah, sertifikat, tapi sangat minim dari moral dan skill. Nah, itulah mungkin yang harus kita pahami bersama tentang pendidikan. Nah, selanjutnya untuk jawaban ini. Nah, jadi menuju Indonesia Emas 2044 saat bangsa Indonesia genap 100 tahun. Ya. Yaitu apa? Terdapat dua kemungkinan. Arah generasi muda menjadi generasi emas yang unggul dan berdaya saing, atau justru generasi cemas yang rapuh secara spiritual, moral, dan intelektual. Nah, ini maksud saya itu, saya dengan para bapak, ya, saya membahasakan Ustadz Fauzan dengan teman-teman sebenarnya. Dan insya Allah bahasa ini udah didiskusikan sebelumnya. Jadi apa yang kita akan lakukan hari ini, ya, dan apa yang kita akan harapkan. Nah, generasi emas
dalam perspektif pendidikan Islam. Apa sih yang harus kita? Nah, lihat di sini, Pak. Apa yang kita harapkan di sini? Beriman dan bertakwa. Jadi semua kita sepakat dulu, Pak. Apa yang harus ditanamkan kepada anak untuk menghadapi tantangan global yang begitu berat akan dihadapi oleh anak kita. Satu, ya, menanamkan nilai iman dan menanamkan nilai takwa. Menjadikan nilai-nilai tauhid sebagai pondasi hidup, ya, yaitu berakidah lurus. Jadi kalau dibahasakan sederhana gini, anak-anak kita ketika belajar, anak-anak kita ketika nanti akan jadi dokter, jadi insinyur, atau jadi ulama, apa yang tertanam dalam diri mereka? Apakah semata-mata kompetisi dunia, atau dia punya nilai yang dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang mereka akan memiliki kestabilan spiritual dalam hidup. Kan itu yang harus kita tanamkan. Ya. Yang kedua, berakidah mulia. Jadi punya nilai moral, punya nilai etika, punya nilai berkaitan dengan karakter budi pekerti luhur. Jadi dikatakan menjadi insan yang bijak, yang berkesempurnaan moral, tidak hanya punya kecerdasan. Yang ketiga, lihat di sini, mandiri dan bertanggung jawab. Mandiri dari berbagai sisi, mandiri spiritualnya, mandiri emosionalnya, mandiri intelektualnya, mandiri ekonominya, mandiri cara belajarnya. Jadi kalau sekarang ada ibu-ibu, bapak-bapak yang membawa mobil mewah ke sini, maka bapak bilang dulu, anakku bukan aku, dan hidupmu bukan hidupku. Artinya apa? Bahwa anak kita akan hidup dengan passionnya, akan hidup dengan bakatnya, akan hidup dengan minatnya, tidak dengan ekspektasi kita semata. Yang kedua, pastikan juga Anda akan mendapatkan tantangan hidup yang mungkin Bapak tidak mendapatkannya. Dalam arti gini, Pak, kalau Bapak sekarang punya pembantu di rumah, jangan berpikir bahwa anak kita akan punya pembantu di rumah. Maka ajarkanlah kepada anak kita bisa mencuci, bisa menyetrika, bisa masak. Ustaz Abu Qatadah multi skill. Insya Allah dengan ibu-ibu bisa bertanding enak siapa, masakan ibu atau masakan Ustaz Abu Qatadah. Saya kesini tadi bawa setrika, Pak, bawa setrika sengaja. Dan saya tidak perlu meminta ke Ustaz Fauzan, Ustaz Fauzan tolong setrikain baju saya, karena saya harus rapi. Bawa setrika, bisa menyetrika. Saya punya anak 9, alhamdulillah di rumah tidak punya pembantu. Ya, di samping sulit bayarnya. Yang kedua, membangun skill anak itu. Yang paling inti adalah membangun skill anak. Jadi artinya, kenapa pendidikan, kalau kita berbasis masa depan, di mana anak kita harus mandiri berpikir, mandiri bertindak, mandiri mengambil kesimpulan, mandiri mengambil solusi. Harusnya. Kenapa? Karena tantangan. Pernah nggak bapak-bapak yang dulu pernah bekerja di pos dan giro berpikir bahwa pos dan giro tidak akan tiada? Pernah berpikir nggak? Nggak ya? Nggak pernah berpikir kalau nanti ada SMS, ada WhatsApp. Ternyata sekarang orang tua tidak perlu dikasih satu kertas. Ustaz Fauzan, cukup dengan era digital ini, PDF, undangan ke orang tua lewat apa? Lewat apa? Lewat SMS atau lewat WhatsApp dan yang lain.
Maka berarti apa? Sejumlah skill di satu tahun tertentu belum tentu di tahun yang lain akan berguna lagi skill itu. Maka dengan itulah perlu yang dinamakan kemandirian. Nah, berikutnya berilmu dan berdaya saing. Nah, catat dengan tinta emas Ustadz Abu Qatadah di tanggal berapa sekarang? Hah? Di tanggal 13 ya, di tanggal 13 bilang bahwa MQ tidak hanya mendidik anak untuk bisa menjawab soal di kertas. Bukan berarti tidak ada ujian, bukan. Pasti akan ada. Tetapi berilmu yang berdaya saing. Jadi daya saingnya apa? Mestinya daya saing kita global, bukan daya saing antara kita saja, tapi daya saing global, bisa mendunia. Dan itu yang dinamakan generasi apa? Emas. Nah, berikutnya lihat Pak, negara maju, berdaulat, adil, dan makmur, dengan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi. Itu cita-cita. Nah, tapi di sini mana generasi emas dan generasi cemas? Nah, di sini generasi emas, golden, ya. Apa itu generasi? Generasi adalah generasi yang satu, memiliki kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Saya kasih contoh. Tiga-tiganya harus sinergi Pak. Intelektual, emosional, dan skill. Saya kasih contoh. Ini saya kasih contoh yang sederhana. HP. Saya beli 20 juta umpamanya. Boleh nggak dijual 60 juta? Boleh nggak? Boleh. 3 kali lipat ya. 40 juta 2 kali lipat. 30 berapa? Berapa kali lipat? 1/3 ya. 21,5 juta saya jual. Jawabannya, apa yang membedakan jumlah-jumlah yang tadi? Hah? Kalau berbicara hukum, nilai intelektual boleh nggak menjual 50 juta? Boleh, kan nggak ada dalilnya. Nggak boleh melipat gandakan keuntungan. Ada dalilnya nggak? Nggak ada. Tapi kalau ditanya norma, siapa yang punya norma? Yang punya norma yang menjual 21,5 juta. Kenapa? Punya empati kepada temannya. Nah, ini yang tidak ada. Saya bicara fakta hukum di Indonesia, mohon maaf kalau di sini ada pengacara atau ada ahli hukum. Tapi saya akan bilang begini. Hukum bisa dibuat oleh siapa? Yang membuat hukum siapa? Ini ahli ketatanegaraan. Lewat DPR. Tapi bikin hukum ini, peraturan untuk di Indonesia, apakah diteliti lewat observasi lapangan kebutuhan rakyat, menjamin kehidupan rakyat, atau kebutuhan politik? Kalau udah jadi hukum, ya kita mengikuti hukum. Secara intelektual, ini ada hukumnya. Tapi kalau ditanya, bagaimana bikin hukumnya? Itu berkaitan dengan moralnya. Karena banyak hukum di Indonesia hari ini berdasarkan kebutuhan politik, bukan berdasarkan kebutuhan rakyat. Nah, itu yang dinamakan normanya. Jadi yang tidak ada di negara ini, atau yang kurang di negara ini hari ini, adalah krisis tentang moral. Jadi bagaimana negara ini nanti akan menjadi negara yang tadi aman, damai, sentosa, kemudian makmur, berdaulat, adil, itu berdasarkan normanya. Maka di sini dikatakan apa?
Nih, punya kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Nah, yang kedua apa? Unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita dari Sabang sampai Merauke punya hasil bumi. Tapi udahkah keunggulan intelektual kita, pengetahuan kita, dan teknologi kita untuk ngurusin tentang ini? Belum. Ya. Kemudian berkarakter kuat, ya, berakhlak mulia dan cinta tanah air. Mampu menjadi pemimpin peradaban yang adil dan beradab. Jadi pagi nih, Mak. Pernah nggak Bapak bermimpi bahwa anak saya jadi pemimpin? Atau Bapak-bapak, ya anak saya mah ya pokoknya harus hafal Quran lah. Sepakat, saya hafal Quran adalah baik dan sangat baik. Tapi pendidikan MQ itu berpikir calon kepala negara, calon Kapolri, calon Panglima TNI, calon gubernur, calon bupati muncul dari sekolah namanya MQ. Karena tentunya untuk merubah negara diawali dengan individu yang dididik tentang moralnya dan tentang apa? Intelektualnya. Nah, sekarang dibalik generasi cemas. Nah, ini balikannya, generasi cemas. Nah, generasi cemas siapa? Rentan secara mental dan emosional. Tingginya angka depresi, stres, bahkan bunuh diri. Jadi yang pertama itu dikatakan rentan secara mental. Bahkan dibahas di mana-mana hari ini. Nah, Pak, yang dimuliakan Allah Ta'ala, ada satu penelitian dari 15.000 CPNS yang udah diangkat kemarin, itu diberitakan 7.000 resign sebelum waktunya. Jadi generasi Z ini udah diangkat tapi tidak jadi kerja gitu. Kenapa? Ada 3 alasan. Generasi kita ini rata-rata dipaksa oleh orang tuanya untuk jadi PNS. Karena orang tuanya berpikir jadi PNS itu nanti akan ada pensiunan. Sedangkan generasi Z udah tidak berpikir itu, Pak. Itu satu. Yang kedua, karena banyak yang ditempatkan bukan di tempat dia berada. Ada yang ditempatkan di tempat jauh, dan mereka udah tidak siap, tidak seperti dulu. Kalau orang dulu Bapak diangkat tuh di sana, tuh di Sumatera, oh pergi, Pak. Kenapa? Karena dedikasi Bapak dan emosional Bapak kuat. Hari ini udah tidak mampu seperti itu. Siapa yang di sini jadi direktur? Yang bawahannya generasi Z. Banyak kalau dibilangin pasti mutung, dia besoknya pergi. Benar nggak? Yang jadi direkturnya, bapak-bapak yang jadi direktur di apa aja di pimpinan. Anak hari ini yang generasi Z itu kalau dibilangin kamu ini salah, jangan begini ya. Oh, besoknya ya saya besok juga saya cari kerja ada. Ya pasti begitu. Jadi tingkat itunya. Ya. Yang ketiga ada judulnya mendang mending. Apa sih mendang mending? Tanya, berapa upahnya jadi PNS? Ya katanya yang K3 apa P3 apa itu namanya sekarang itu apa namanya? Hah? P3K berapa? 4 juta. 4 juta katanya gitu. Mending jadi konten kreator dapat uang banyak. Nah, itu aja. Jadi masalahnya masalah ini. Berarti apa? Bapak dengan kami lembaga pendidikan sekarang harus sepakat dulu bahwa tidak hanya mengajarkan hanya intellectual knowledge, tetapi berkaitan dengan membangun karakter yang kuat sejak di rumah ya. Nanti saya akan jelaskan di ujungnya tentang Trisentra itu. Kedua,
minim nilai spiritual dan moral, krisis akhlak, hedonisme, kemudian ya yang dinamakan permisifisme. Nah, perhatikan di sini poin-poin pentingnya. Krisis nilai dan moral. Saya keliling, saya tidak akan sebutkan, keliling ke berbagai perguruan tinggi sengaja di Indonesia ini dan mengecek alumni-alumni Ihya As-Sunnah, termasuk mengecek berbagai alumni, dan saya mencatat. Jadi maksud saya itu apa yang saya sampaikan ini insya Allah lewat observasi lapangan yang insya Allah bukan cerita fiktif. Jadi gini, saya terkadang ngumpulin, coba ke Jakarta kumpulin itu alumni di Jakarta, ke Bandung kumpulin alumni Jakarta, kemana gitu, lalu melihat tentang bagaimana setelah dari Yausunnah. Nah ternyata, mohon maaf, saya tidak akan sebutkan mana di mananya, itu anak kuliahan yang umurnya udah 18 tahun masih harus dikasih pijakan memakai HP gitu. Berarti selama 12 tahun pendidikan kita rata-rata di Indonesia itu tidak mengajarkan tentang ketahanan emosional, ketahanan tentang intelektual, ketahanan tentang pengetahuan, ketahanan tentang keistiqomahan, maksudnya yang dinamakan nilai. Contoh, selama 6 tahun di lembaga pendidikan Islam dia tidak isbal, tapi belum tahu nilai tentang tidak isbalnya. Dia hanya mengetahui peraturan di pesantren itu tidak isbal. Pahami ya Pak? Selama 6 tahun itu tidak merokok, tapi ketika kuliah jadi merokok dan tidak isbal. Kenapa? Karena ada kekurangan dari kami, lembaga-lembaga pendidikan tidak mengenalkan yang dinamakan esensial tentang nilai. Yang dipahami adalah peraturannya. Makanya kami, lembaga pendidikan Bapak Ibu, itu harus bergeser. Bagaimana menanamkan tentang nilai. Saya kasih contoh yang sederhana. Ketika anak memahami 3 nama, Al-Alim, As-Sami, Al-Basir. Gampanglah itu. Semua anak insya Allah paham 3 nama itu. Tapi ketika kita akan menanamkan implementasi nilai dari 3 nama itu, harus menghilangkan tidak ada korupsi di Indonesia. Kenapa? Orang harus tahu tidak ada yang luput dari Allah. Kalau Anda sekarang korupsi tidak diketahui, Allah mengetahuinya. Kan gitu ya. Ketika Anda melakukan kesalahan sembunyi, dia harus bisa tahu Allah melihat, Allah mengetahui, dan Allah mendengar. Tapi kan implementasi 3 nama itu belum sampai kepada implementasi nilai. Baru nilai knowledge ketika kita ditanya sejumlah nama kita bisa. Nah, maka problem pendidikan kita bukan hanya di kelasnya, kita di rumah Pak tidak menanamkan nilai itu. Tidak menanamkan nilai-nilai itu. Kita bertanyanya berapa nilai akidahnya, berapa nilai fisikanya, berapa nilai matematikanya, hanya itu. Ketiga, ketergantungan terhadap gawe, artinya HP dan semisalnya. Kemudian media sosial dan budaya instan. Budaya instan itu ya tadi, seperti orang kan menitir karirnya. Kalau sekarang ingin jadi kepala sekolah, harus pernah jadi guru dulu. Tidak mungkin juga jadi kepala sekolah kecuali dia pernah jadi wakasek gitu ya. Wakasek kesiswaan, wakasek kurikulum umpamanya. Baru nanti dia udah tahu baru jadi kepala sekolah. Tapi hari ini banyak orang yang pingin instan tiba-tiba jadi kepala sekolah dan dia tidak tahu bagaimana mengelola sesuatu. Jadi selalu ingin instan dalam hidupnya. Ya, tiba-tiba ketemu dengan, mohon maaf, contohnya mungkin lebih spesifik, ketemulah dengan ustadznya punya Alphard mobilnya. Dia terbayang, aduh, lagi di Lipia nih saya, mohon maaf ya dikasih contoh. Saya lagi kuliah ini. Oh, ini ada ustadz terkenal gitu. Dia tidak pernah berpikir proses yang dilewati oleh orang lain. Dia berpikir ujungnya aja. Dan ini rata-rata hari ini. Nah, terlebih pendidikan kita kan sekarang instan gitu. Ya, dengan sebab-sebab digital hari ini, dan itu sisi kejelekan dan sisi kebaikan yang mungkin terkadang kita tidak bisa menimbang di antara keduanya.
Nah, nah nih, poin yang terakhir, terasing dari identitas, keislaman dan kebangsaan. Ya, saya menyebutkan ini karena saya berada di Indonesia dan saya juga harus memberikan pesan ini. Yaitu apa? Terasing dari identitas keislaman. Contoh, kenapa anak-anak kita ketika kuliah malu bercadar, yang udah bercadar, malu dengan jilbab luas? Kenapa anak-anak kita ketika kuliah tiba-tiba malu untuk berjenggot itu? Kenapa anak-anak kita malu ketika celananya harus di atas mata kaki? Ini anak-anak kita nih, beda. Kenapa? Karena penamanan nilai dalam hidupnya itu. Nah, padahal Bu, Pak, saya punya cerita. Saya beberapa kali ke Jepang. Dan saya tidak pakai kupiah ini ya. Waktu itu saya pakai imamah yang biasa saya pakai. Dan saya rapi. Yang di bawah ini kan kiai-kiai. Waktu itu sama kerjasama dengan Jepang, ada undangan. Ternyata saya masuk ke tempat Toyota, pembuatan mobil dari sejak tahun berapa gitu ya, mulai adanya mobil sampai menjadi mobil terkenal hari ini. Nah, itu ada banyak orang Jepang. Tiba-tiba menghampiri saya, "You Muslim good," gitu. Jadi kamu itu Muslim yang itu berbeda dengan yang tadi, yang beberapa kiai, karena saya lebih rapi gitu. Sehingga banyak yang selfie dengan saya. Jadi orang-orang Jepang selfie gitu. Kemudian ustadz-ustadz itu, kiai-kiai itu bilang, "Kok bisa ya? Padahal antum itu di Indonesia dianggapnya apa? Eksklusif," katanya itu ya. Salafi dianggapnya eksklusif. Tapi kok di sini orang-orang kok bisa katanya mengalahkan kita semua itu. Jadi artinya sampai mohon maaf saya disebutkan, ketika naik kereta Shinkansen itu, ada perempuan-perempuan Jepang yang tiba-tiba dia minta selfie sama saya. Saya no. Dengan perempuan enggak gitu. Jadi artinya apa? Jadi artinya di sini yang dinamakan orang itu mempertahankan keislaman itu tidak akan jadi keterasingan. Hanya mindset kita berpikir aja. Mindset kita apa? Berpikir gitu. Karena terus terang, bapak-bapak bisa boleh datang ke pasar Cikurubuk di Tasik, tanya namanya Abu Qatadah, pasti pada kenal. Dan saya seperti ini, jarang, mohon maaf, jarang istri saya ke pasar. Yang ke pasar adalah saya. Beli sayur, beli ini, tahu, beli buah-buahan saya ke pasar. Jadi saya sering ke pasar, sehingga orang-orang pasar mengenal saya. Dan dikenalnya apa? Kalau saya bayar, ya umpamanya tukang kangkung, ya enggak seperti cerewet kayak ibu-ibu. Berapa kangkung? 5.000, bisa enggak 3.000? Enggak, saya nggak pernah nawar gitu. Jadi terkenal karena tidak suka nawar gitu. Kalau ada kelebihan nggak apa-apa, nggak dikembalikan kalau tukang kangkung gitu kan. Jadi antum itu kangkung saja ditawar, kalau beli Alphard ya baru ditawar, beli kangkung kok ditawar gitu. Itu kan harus punya empati ya. Nah, jadi problemnya itu problem. Kemudian bagian terakhir untuk sementara di poin ini, akar permasalahan ya, kenapa generasi cemas bisa muncul. Jadi kenapa generasi cemas bisa muncul? Ya. Perhatikan. Nah, satu persoalan yang ya, jadi pendidikan yang sekuler dan parsial. Ya, yaitu apa? Pemisahan antara ilmu dunia dan ilmu agama. Melahirkan manusia cerdas secara akademik tapi hampa secara spiritual dan akhlak. Jadi kalau kasih contoh sederhana sama kita, Bapak jadi dokter, pernah nggak berpikir tentang tauhid berkaitan dengan belajar jadi dokter? Ya. Jadi udah ada framing, contoh Pak, dan ini ustadz-ustadz ya, saya ajarkan ini. Pak, tanggal 13 dengar Ustadz Abu Qatadah bilang gini, anak kita belajar matematika,
belajar fisika, belajar biologi, belajar bahasa Indonesia, belajar bahasa Inggris, tolong catat, jangan dibilang karena itu kurikulum pemerintah. Catat ya, Ustaz Fauzan. Ini catat. Jangan sekali-kali ada orang tua, guru yang mengatakan belajar bahasa Indonesia, belajar matematika, belajar fisika, belajar biologi, belajar bahasa Inggris karena tuntutan dari pemerintah. Tapi apa? Katakan anak saya perlu pengetahuan dasar. Ya betul, pemerintah bikin kurikulum dan kita mentaati itu bagus dan itu harus. Tapi mindset kita jangan, Pak. Kenapa? Anak kita perlu logika matematika dasar. Untuk apa? Untuk hidup benar. Jadi Ustadz, apakah perlu logika matematika? Perlu. Walaupun Ustadz Abu Qatadah tidak belajar sinus kosinus, tapi saya pakai matematika ketika berdakwah, ketika bikin pesantren pakai logika matematika. Contohnya apa? Saya tanya ke guru-guru, pencapaian tahfidz tahun ini berapa? Alhamdulillah, Ustadz 70% tercapai 5 juz ya, SMP 5 juz, SMA 5 juz. Setelah dikonfirmasi, alhamdulillah 70%. 70% ini dianggap masih ada kekurangan berarti. Berarti ada kebijakan apa tahun 2025, 2026 kebijakan tentang pengelolaan tahfidz. Dari mana? Dari diagram. Jadi belajar diagram untuk apa? Bukan untuk dihafal. Ngapain belajar diagram untuk dihafal? Agar Anda jadi kepala sekolah, jadi mudir, jadi ustadz yang pakai logik matematika. Itu. Ustadz Abu Qatadah menyesal dulu tidak belajar bahasa Inggris. Karena saya menganggap bahasa Inggris itu bahasa togut dulu. Tapi ternyata nyesal, aduh saya nggak seintelek bahasa Inggrisnya kan gitu. Tapi anak saya semuanya sekarang kursus bahasa Inggris. Jadi anak saya ada yang les bahasa Inggris karena di Mahad tidak sangat itu. Jadi anak saya itu untuk apa? Biar bisa mengakses ilmu lewat bahasa Inggris. Jadi artinya bukan tuntutan tadi. Saya kasih contoh yang tadi. Pak, Bapak mau bisa jawab ya? Diskusi dengan saya. Pak, 6 kali 1 berapa? 6. 3 kali 2? 6. 2 kali 3? 6. 1 kali 6? 6. Masya Allah ya, gampang ngapalinnya ya. 6 kali 1? 6. 3 kali 2? 6. 2 kali 3? 6. 1 kali 6? 6. Tapi dalam fakta hidup akan berbeda. Tukang pikul beras, kata saya, tolong pindahkan ini beras ke sana, 6 karung. Ada 3 orang. Yang satu bilang, saya mampu bawa 6 itu sekali saja. Regiyeng, ini orang Sunda ya. Jalan 6. Yang kedua dia bilang, enggak lah, saya mah 3 saja. Bawa 2 kali. Yang ketiga, enggak lah, saya mah santai 2. Bahkan yang keempat dia bilang, ya saya mah biarkan 6 kali saja, 1. Kira-kira yang lebih cepat tua yang mana? Itu kan logika ya. Saya bilang, biar saya sehat dan tetap jadi pekerja seperti ini bisa lama, nggak apa-apa lah, yang penting selesai 6 satu-satu. Lo lebih sehat itu. Berarti apa logika ya? Jadi belajar matematika apa? Bukan sekedar nanti jadi guru matematika. Sekarang dibalik. Dunia farmasi. Saya sebagai dokter bilang ke siapa? Ke pasien saya. Ini 6 sehari. 6 sehari. Yang satu orang bilang,
daripada 3 kali sehari, 2-2, saya mah 6 aja sekali. Ternyata is dead gitu. Kenapa? Karena 6 itu bukan 6 untuk 1 kali, tapi 6 untuk 3 kali. Karena dunia farmasi beda dengan yang tadi. Jadi ngerti nggak Pak? Kenapa anak Bapak perlu matematika? Jadi nanti jangan ada kok sekolah salafi ada matematikanya, karena masih ada di beberapa tempat. Sejumlah orang tua kok ini sekolah salafi, sekolah sunnah kok ada matematikanya. Ternyata ketika dia jadi ustadz nggak pakai matematika, terobos aja. Ternyata dia ke penjara gitu. Kenapa? Oh, kontennya tidak bagus, kata-katanya dipermasalahkan orang. Kenapa? Nggak pakai matematika. Nah, makanya belajar Islam universal tidak dipahami. Saya akan balik sekarang, dibalik tentang poin pertama gitu. Orang yang mengajarkan tauhid tapi dia punya pemahaman tentang fisika dan biologi, kira-kira lebih bagus enggak? Hah? Lebih bagus ya? Saya menjelaskan tentang reproduksi berdasarkan Quran, tahapan manusia dalam Quran. Jangan-jangan ada sejumlah ustadz yang tidak tahu apa itu janin. Jangan-jangan ada sejumlah ustadz yang tidak tahu apa itu rahim dan di mana adanya. Ketika dikatakan alaqah, mudghah di mana ya? Jangan-jangan di mana ini posisinya. Tapi ustadz yang tahu sedikit pemahaman tentang itu, dia akan lebih. Saya di Roja dulu menjelaskan tentang haid sampai ada nelpon, ustadz ini dokter atau siapa gitu. Kenapa? Karena saya sebelum menjelaskan tentang haid, saya komunikasi dengan sejumlah dokter kandungan. Tanya gimana posisinya. Ternyata dengan itulah lebih canggih itu menjelaskan tentang apa? Tentang perkembangan manusia di rahim berdasarkan ayat Quran. Nah, makanya di sini yang dinamakan terintegrasi pembelajaran. Untuk apa? Untuk bisa berselancar dalam kehidupan nyata. Nah, itu jadi jangan dipisahkan. Makanya banyak orang yang tadi bermasalah dalam hidup karena tidak paham ini. Yang kedua, ya. Ini kita bahasnya di sini. Nah, keluarga yang kehilangan peran tarbawi. Ya, saya akan kesampingkan dulu karena ini yang terakhir saya akan bahas. Kita lewati dulu. Yang keempat, yang ketiga, lingkungan sosial yang rusak. Ya udah jelas ya kondisi-kondisi kita hari ini. Ya kondisi lingkungan yang rusak. Yang keempat, krisis keteladanan pemimpin. Ya banyak tokoh publik yang justru menampilkan contoh buruk seperti korupsi, manipulasi, dan gaya hidup mewah yang terjadi kemarin. Nah, kalau udah dipahami di situ, Pak. Nah, sekarang kita berbicara tentang trisentra pendidikan sebagai penutup ya. Ya, lewati aja ya, langsung ke trisentra pendidikan. Lewati aja. Ya, lewati aja ke poin pentingnya aja. Karena waktunya ya. Saya akan arahkan. Nomor 51 ya. 50-51. Ya. Nah sekarang tadi kenapa generasi cemas itu muncul ya? Disebutkan dari 4 poin yang tadi saya sebutkan, 2 poin yang sangat penting bagi kita bersama pahami, yaitu hilangnya peran keluarga dan buruknya kondisi lingkungan masyarakat. Banyaknya geng motor, perjudian, seks bebas, narkoba, dan sebagainya yang terjadi dalam lingkungan. Nah, trisentra pendidikan ini, kalau kita
merujuk kepada sistem pendidikan yang ada di Indonesia, ini kan berawal dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, yang udah menggagas Trisentra ini sebelum Indonesia merdeka. Jadi Trisentra pendidikan ini udah digagas oleh Ki Hajar Dewantara sebelum Indonesia merdeka. Nah, para ibu, para bapak yang dimuliakan Allah Ta'ala, di pembahasan ini, ya, dan ini mungkin yang paling pokoknya tadi untuk menggambarkan bagaimana kita akan melakukan. Kalau ibu mengajukan 3 pertanyaan ke saya, Ustadz, saya ingin cari guru terbaik, maka jawabannya tidak ada guru terbaik. Ustadz, saya ingin mencari sekolah terbaik, maka jawabannya juga tidak ada sekolah terbaik. Nggak usah, saya nggak biasa pakai AG, angin gelembung. Yang ketiga, Ustadz, saya ingin mencari kurikulum terbaik, maka jawabannya tidak ada kurikulum terbaik. Tapi ada yang mendekati terbaik. Nah, ini kita harus sadar, Ustadz Abu Qatada harus sadar, antum harus sadar. Siapa guru terbaik? Ya, guru terbaik dipastikan kedua orang tua. Jadi kalau ibu ingin mencari guru terbaik, ya kita guru terbaiknya. Bukan Ustadz Abdul Ghaffar dengan teman-teman. Ya, Bapak tadi udah bilang, Ustadz Abdul Ghaffar bantu saya didik anak saya. Kalau kita ditanya mencari lembaga pendidikan terbaik, tidak ada. Tapi yang mendekati terbaik, rumah kita adalah lembaga pendidikan terbaik. Cuma ketika kita berbicara nomor 3 ini sulit jawabannya. Kurikulum terbaik yang mana? Apakah kurikulum 2013? Apakah kurikulum merdeka? Maka jawabannya bukan. Tapi agak sulit untuk implementasinya. Kurikulum terbaik adalah kurikulum yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Itu adalah kurikulum terbaik. Ya. Dan saya udah punya seminar judulnya Anak Antara Harapan dan Obsesi Orang Tua. Ya. Apa makna dari 3 kalimat yang saya sampaikan ini? Relevansinya dengan judul kita Trisentra Pendidikan. Negara manapun, bangsa manapun tidak akan menemukan kepada generasi emas tanpa fungsi rumah tangganya itu diperbaiki dengan baik dan sistem pendidikan di rumahnya diperbaiki. Ada ahli orientalis yang mengatakan bagaimana cara menghancurkan sebuah negara. Maka jawabannya ada 3 katanya. 1, menghilangkan peran keluarga. Yang kedua, merusak sistem pendidikannya. Yang ketiga, menghilangkan tentang role modelnya. Jadi yang tadi saya sudah sebutkan tadi. Nah, ibu-ibu coba sekarang ibu bersatu dengan saya dalam arti pahami dan dengarkan dengan baik. Yang pertama, menghancurkan sebuah negara berkaitan dengan moralnya, dedikasi sebuah negara hilang dengan cara merusak tentang peran keluarga. Peran keluarga yang paling pertama dirusak, hilangnya jati diri para ibu untuk merasa betah di rumah. Sejumlah para ummahat kalau ditanya, ibu
Profesinya apa? Merasa malu kalau mengatakan saya ibu rumah tangga. Padahal sehebat apapun ibu, saya tidak berbicara tentang boleh jadi pemimpin. Kalau ibu dijadikan jadi presiden, jadi bupati atau jadi gubernur, akankah hilang kewajiban dia sebagai ibu di rumah? Kan enggak. Ibu tetap berperan untuk mendidik anak. Tidak bisa anak dididik pakai pembantu. Maka yang pertama yang muncul di tengah-tengah masyarakat negara Islam itu membuat malu para ibu mendidik anak. Merasa malu para ibu untuk diam di rumah. Atau dikatakan profesi di rumah itu sangat malu untuk dikatakan. Padahal sepakat tidak ada manusia-manusia yang hebat kecuali diawali dengan kasih sayang ibu. Dari sejak ibu itu hamil, mengendalikan emosi ketika hamil untuk membentuk janin yang bagus. Lahir ibu sabar dan gembira, tersenyum ketika lahir dan mengatakan kata-kata alhamdulillah ketika lahir. Ingat Bu, Pak, catat dengan tinta emas. Nilai kegembiraan bapak, nilai kegembiraan ibu ketika anak lahir itu adalah merupakan energi yang pertama bagi kebaikan anak. Kalau ada bapaknya, aduh lahir lagi, itu awal keburukan untuk anak, Pak. Ingat, Pak. Tapi ketika ibu dan bapak, alhamdulillah, telah datang investasi baru bagi saya. Saya akan diangkat derajatku di surga dengan anak ini. Saya akan mendapatkan aliran pahala dari anak-anakku ini. Nah, tadi bayangkan, Pak. Apakah Bapak akan merasa mengatakan, saya mesantrenkan anak aja. Bapak akan dapat berapa pahalanya? Bayangkan kalau Bapak punya anak 10. Dengan sabar mendidik di rumah, mengajari anak sholat, mengajari anak wudhu. Selain di kelas, di sekolah. Ingat Pak, punya anak 10, wudhu setiap hari sekali dalam setiap sholat. Berarti 50 wudhu mengalir setiap harinya Pak. 1 tahun berarti 15.000 wudhu mengalir. Sholat 5 kali, 15.000 sholat mengalir. Anak bapak, anak ibu cukup mengatakan astagfirullah wali walidaya, Allahumma gfiri wali walidaya. Sekali dalam setiap sholat berarti 50 kali dalam setiap hari. Berapa? 15.000 istighfar, 15.000 dosa antum dihapus. Lalu antum pingin marah-marah lagi kepada orang lain? Ya, antum pikirkan dengan benar. Kita pikirkan. Nah ini ya. Jadi nilai kesadaran bahwa terbaik adalah kita. Ya. Jadi pendidikan kita harus sadar. Saya ini guru. Untuk siapa? Untuk anak-anak saya. Ya. Kemudian di Amerika, saya meneliti sebuah jurnal dengan bahasa Inggris, jurnal tentang seorang peneliti, ini orang Yahudi yang meneliti, dan pakar pendidikan di Amerika. Mereka meneliti tentang tingkat kerusakan moral geng-geng yang ada di Amerika. Itu diberikan satu penelitian tentang 2 hal yang ada pada bapak-bapak. Yang pertama apa? Banyak bapak-bapak yang bilang begini, masalah pendidikan ibu ya, saya cari nafkah. Masalah moral, masalah mendidik ibu di rumah, aku cari uang. Yang kedua yang lebih berbahaya, yaitu dikatakan bapak yang hadir tapi anaknya tidak merasakan kehadiran bapaknya.
Anaknya banyak bilang gini, "Mah, enak ya kalau nggak ada bapak." Tapi ada jurnal judulnya apa? Al-Abul Ghaibul Hadir. Sejumlah bapak yang istimewa, yang dia ketika ada di luar kota kerja, tapi anaknya merasakan hadir ada di rumahnya. Bapak yang seperti apa, Pak? Gampang, Pak. Bapak pernah nggak bilang ke anak, "Nak, bakso yang terkenal di Jonggol di mana ya? Yuk kita ke sana." Jangan yang dipikir sama antum itu nanti ada kajian Ustaz Abu Qatadah kita ke sana ya. Ya itu bagus pasti gitu. Tapi tidak selalu itu yang energi gitu. Memberikan energi, tidak selamanya itu memberikan energi. Satu ketika bapak-bapak harus bilang, "Bakso yang terkenal di Jonggol di mana? Yuk kita ke sana." Satu ketika bapak harus bilang ke anak laki-laki, "Tempat futsal terkenal di mana? Bapak nanti antar kamu ke sana." Apa bapak-bapak mengatakan, "Wah ini duniawi." Enggak, Pak. Anak kita itu punya hati, Pak. Anak kita itu punya sesuatu dalam hatinya. Harus diinvestasi dulu hatinya sebelum kita akan memberikan sesuatu. Itu dunia pendidikan. Saya barusan ya, saya tidak dimatikan dan anak saya nelpon, yang anak-anak lagi makan, jadi biarkan dia nelpon, saya jawab, dan dia berekspresi, "Oh ayah aku lagi ngisi." Jadi mereka tahu, oh ini berarti udah komunikasi, tidak mengapa kan, tidak mengganggu. Nah, ini kita berperan di rumah, yaitu apa? Jadi sosok bapak. Bapak harus melaksanakan dan ibu melaksanakan 6 hal, terutama untuk bapak-bapak, karena ibu-ibu saya yakin lah. Tapi untuk bapak-bapak, lakukan 6 hal. Apa? 1, bapak itu role model. Bapak itu adalah sebagai figur suri tauladan. Berarti Pak, lamun kalau mau marah sama istri, ini ada sesuatu, sepi dulu, jangan ada anak, biar anak tidak biasa marah. Ibu ingin ngomel ke suami, tunggu dulu, nanti tidak ada anak, supaya tidak tergambal oleh anak, terutama gen yang dinamakan golden egg gitu, yang mereka itu adalah mengetahui dengan sensor motorik. Oh gini ya cara ke suami itu ngomel-ngomel. Tapi apa berarti kalau role model tidak ada satu kegiatan, tidak ada satu tindak tanduk di rumah kecuali bernilai edukasi. Tidak perlu ceramah, tidak perlu bikin nasihat khusus mengajari bagaimana suami ke istri. Cukup bapak memanggil istri dengan bahasa yang baik, komunikasi dengan yang baik. Kalau ada sesuatu negur dengan yang baik. Oh bapakku kayak gini ya, aku juga harus kayak seperti ini. Ibu tidak perlu mengajari, "Nah kalau ke suami harus gini. Cukup ibu mengajari gimana ketika datang suami udah siap air minum, suntangan dan sebagainya. Anak akan bilang mereka, oh kayak gini ya jadi seorang istri ke suami. Karena bapak itu role model. Cukup ketika ada masalah, bapak bisa mengendalikan emosi. Waduh, tadi mestinya bapakku marah ke aku, ternyata bapakku tidak. Ini role model. Yang kedua, bapak itu sebagai pembimbing. Nah, disinilah bapak memberikan pijakan. Contohnya gini, anak udah kelas 11 SMA, kelas 11. Dialog, bimbingan. Nah, kalau ingin ke Jamiah Islamiyah, kamu siapin ini ya. Konsekuensi nanti gini, kamu harus kuat di sana. Kalau kamu ingin jadi dokter, ingat ya, jadi dokter itu jangan terpikir sama kamu itu banyaknya uang aja. Kalau jadi dokter, nanti kamu harus bermoral. Nanti mungkin kamu mengerti perempuan. Ingat ya, etika itu pijakan.
Itu adalah dinamakan ya apa? Bimbingan, pembimbing. Nah, kalau kamu pingin di sekolah itu lebih cepat belajar, siap-siap ya. Buku jangan lupa, pensil jangan lupa. Kamu siap-siap, lupakan apa yang di luar. Kalaupun bapak masih punya utang, kamu jangan pikir utang ya. Biar bapak aja, kamu. Itu kan bimbingan. Yang ketiga baru pendampingan. Pendampingan itu kita harus hadir bersama mereka. Apa? Contoh. Nah, tadi pagi belajar apa saja? Belajar ini Pak, mana yang kamu belum hafal, belum ngerti. Jangan begini, nanti sama Bapak belajar ya, kembali nanti sore. Jangan Pak, kalau begitu stres anak. Tapi diganti. Bahasanya, nak, tadi belajar apa? Oh belajar ini ya. Kira-kira mana yang belum kamu paham? Oh ini ya. Oh ini maksudnya gini nak. Nah, itu namanya pendampingan. Yang keempat, ibu dan bapak adalah sebagai pengayom. Apa itu pengayom? Yang mampu melindungi, berikan ketenangan anak. Lindungi dengan kasih sayang, bahasa yang disampaikan, bahasa positif. Yang kelima, kita harus bisa membersamai anak. Tadi, kalau antum masih punya anak SD, waduh, saya lagi cuti, biar saya yang mengantar. Diantar tuh sampai ketemu gurunya. Anak TK, jangan selalu istri Pak. Kali-kali sayalah yang antar, bapak yang antar, diantarkan anaknya sampai ketemu dengan gurunya. Oh nikmat sekali itu, nikmat sekali itu. Yang tadi saya katakan, anak senang futsal, senang main bola. Kita harus punya waktu satu ketika, yuk walaupun antum tidak begitu suka, kali-kali berikan support. Yuk antar, kapan mau kemana, sama siapa? Oh ayah nanti ikut ya. Kenapa? Supaya bapak mudah ngasih nasihat. Karena nasihat itu selancar dengan jiwa anak. Baru yang keenam, ini harus mendalam lagi. Bapak, ibu harus mampu berdialog, berdiskusi dengan anak. Di dalam Al-Quran disebutkan, tidak kurang dari 17 kali dialog orang tua dengan anak. Dan yang uniknya 14 kali bapak dengan anak, 2 kali ibu dengan anak, 1 kali tidak disebutkan identitas orang tuanya. Dan saya ingin berikan contoh Nabi Ibrahim diskusi wahyu. Jadi jangan gini, pokoknya kamu itu pilihnya ke Libya, kalau tidak ke situ nggak akan saya bayar. Pokoknya kamu jadi dokter ya, kalau nggak ke situ bapak nggak urus. Ya jangan begitu Pak. Diskusi dulu dengan anak. Lihat kemampuannya, lihat bakatnya, diskusi. Nabi Ibrahim dapat wahyu, nyembelih anaknya. Tidak demikian. Ismail, ayah dapat wahyu dari Allah, kamu sekarang juga harus disembelih. Kan nggak begitu. Ya bunayya ini arafil manam an adbah pandur madataro. Wahai anakku, aku mimpi tadi malam untuk menyembelihmu. Ya, bagaimana pandanganmu? Anaknya mengatakan, ya abati ib'al matu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya loh. Saya punya anak 9, anak 1 sampai 4 perempuan. Alhamdulillah yang 4 ini udah kuliah semua. Dan beda-beda. Yang pertama kuliahnya di Jogja di UMY. Yang kedua kuliahnya di UMB, Universitas Muhammadiyah Bandung. Yang ketiga kuliahnya di Jember, di STDI. Yang keempat kuliahnya di UPI, ya di Bandung UPI. Ada yang unik, anak saya nomor 2 itu di jurusan hukum. Tadi pokoknya aku ingin ambilnya jurusan hukum. Saya tidak melarang, tidak ini. Cuma habis itu saya ajak makan berdua, tidak dengan saudaranya, ajak makan berdua. Terus saya ini,
kenapa kamu ambil jurusan ini? Apa jawaban dia? Kan banyak katanya umahat yang diceraikan suaminya pakai SMS aja katanya. Jadi aku ingin jadi pembela banyak akhwat yang terdolimi, ada anak yang terdolimi banyak gitu ya. Aku kan boleh ya katanya pilih jadi itu. Ya saya juga akhirnya, Masya Allah kata saya, itu alasannya ya sangat juga dibutuhkan. Kata saya, ya silahkan kamu pilih itu, tapi saya bilang kamu harus tetap tepat setiap kesempatan ada ikut kajian. Iya siap ya gitu. Jadi itu contoh-contoh sederhana ya. Jadi Pak, ciptakan pendidikan di rumah gitu. Kita sebagai guru yang mampu berdiskusi dengan anak, jangan dipaksakan anak itu ya. Ya, itu yang sangat pokok. Yang kedua, masyarakat ya. Saya tidak berbicara sekolah, nanti gampang, sekolah itu udah jelas. Apa sih fungsi masyarakat? Kita di Indonesia agak sedikit belum terintegrasi. Kasih contoh Pak. Di Kabupaten Bogor ya, ini maksudnya kabupaten ya? Kabupaten apa? Bogor. Kecamatannya apa? Jonggol. Pertanyaan gini, pertanyaan sederhana. Apa fungsi masyarakat sebagai lembaga pendidikan? Di Indonesia agak sulit. Kalau ditanya, ada enggak rumah sakit yang menjadi tempat observasi anak-anak yang belajar biologi? Hah? Ada enggak? Contohnya sekarang Ustadz Abdul Ghaffar pasti di sini ada belajar biologi di SMP. Belajar anatomi tubuh tentang fungsi jantung. Sebenarnya harus ada laboratorium IPA di sini kan gitu ya. Laboratorium biologi. Tapi pasti kalau laboratorium biologi pun di sini tidak akan secukup yang ada. Berarti apa? Ada nggak rumah sakit di Bogor itu dokter jantung menyediakan tempat observasi? Anak tahu apa itu jantung, fungsinya apa, penyebab jantung itu apa saja? Apa hanya orat-oret guru di kelas pakai bor? Nah itulah yang belum terintegrasi, sehingga nilai pendidikan di Indonesia itu tidak faktual dan tidak kontekstual. Dan disitulah nilai rendahnya cara berpikir kita. Nah sekarang anak-anak kita tahfidz Quran. Sekarang harus kerjasama dengan sekian masjid untuk membangun anak bisa jadi imam yang baik. Kan begitu. Berarti apa nilai masyarakat? Ya. Edukasi gitu, edukasi. Nah, yang terakhir setelah ini kita buka pertanyaan. Gini Pak. Bagaimana kita mengkoordinasikan dan mengkolaborasikan dan kita bikin koneksi yang bagus? Jangan dulu masyarakat, kita akan kesampingkan dulu sekolah dengan bapak-bapak. Jadi sekolah dengan bapak-bapak. Satu, wajib untuk membangun trisentra pendidikan ini dengan baik di semua lembaga pendidikan Islam. Apa yang harus dikomunikasikan antara sekolah dengan para bapak? Satu, pertemuan awal tahun di mana para bapak, para ibu tahu visi misi sistem pendidikan di MK. Satu itu. Dan itu harus dilakukan. Yang kedua, para ibu, para bapak harus tahu ketemu dengan kepala sekolah dan dengan wali-wali kelas tentang mata pelajarannya apa, kegiatannya apa saja. Tahu Pak? Dan tahu fungsinya dari setiap mata pelajaran. Yang ketiga, semestinya setiap lembaga pendidikan harus ada SOS, sekolah orang tua siswa, untuk menselaraskan pemaknaan pendidikan dan pemaknaan pendidikan antara sistem yang ada di sekolah dengan kita bersama.
Yang terakhir, biasanya lembaga pendidikan itu juga menjadi lembaga edukasi orang tua yang meminta secara khusus belajar. Dan sini terjadilah terintegrasi. Wajib bagi orang tua untuk menyadari kehadiran bersama lembaga pendidikan itu penting. Bahkan kami gitu, percaya di Ciamis dan di berbagai tempat yang sekarang baru-baru itu membuat akad kepada orang tua yang tidak ikut kegiatan sekolah, berarti orang tuanya dipersilahkan untuk mengambil anaknya. Bisa enggak? Karena kalau antum tidak mau bekerja sama, ya udah aja bawa anak antum, kan gitu. Buat apa disimpan di saya? Mestinya gitu. Karena apa? Karena wajib bersamaan. Nah, kalimat yang paling akhir, ketika sekolah udah ada sistemik dengan sistem sekolah, terkurikulum, SKL-nya ada, sistemnya ada, maka semestinya Pak, bagi para bapak itu harus lebih mementingkan sisi penanaman nilai dan penanaman skill ketimbang penanaman intelektual. Kenapa? Intelektualnya udah terukurlah sama sekolah. Maka seyogianya Pak, dicatat juga teman-teman ini dari MK, kalau anak libur semesteran, jangan ada sekolah yang membikin dan memberikan tentang angket kegiatan belajar anak di rumah. Kalau menurut saya itu adalah pemboliman lembaga pendidikan kepada anak. Ya, jadi tidak ada buku murajaah. Jangan ya Ustaz Gopar, saya katakan kalau mau diterima silakan, kalau mau ditolak juga saya ngomong di mana-mana begini. Ketika libur berikan anak untuk istirahat. Dan itu haknya. Kalau bapak-bapak memaksa belajar, kezoliman kepada anak. Ajak anak rekreasi ketika libur Pak. Apa yang diajarkan oleh bapak ketika istirahat libur? Satu, moral. Cerita. Bawa anak ke tempat tertentu. Nih bapak ini punya perusahaan ini. Lihat ya nanti rekreasi, kita lihat yuk ke toko bapak nih ada ini. Jangan didoktrin, lihat ini bapak. Ajak anak, kalau antum punya harta, ajak anak berbakti, berbagi ketika libur. Yuk ini ada masyarakat di daerah sana, kita kebetulan nih dapat untungnya, ini yang punya harta. Bawa anak, jangan ceritanya tadi. Besok ya ikut kajian ke sana ya, kamu jangan main ya, ikut kajian. Ini dari matanya udah, dari mulai matanya terpejam, kemudian terbuka, diajar 6 bulan. Sama antum didolimi tuh ketika libur gitu. Kenapa? Paham nggak Pak? Anak full day dari jam 7 sampai jam 4 belajar. Setelah itu disuruh belajar lagi. Ketika di rumah itu ajak senyum Pak. Ajak ngobrol, ajak etika, skill hidup. Makanya berdasarkan penelitian, kenapa liga-liga di Eropa, Liga Inggris, Liga Perancis, penonton bola itu 40 tahun ke atas. Tapi kalau di Indonesia, penonton bola liga-liga di Indonesia apa? 30 tahun ke bawah. Kenapa? Karena di Eropa itu nonton bola itu adalah refreshing dari orang yang udah capek bekerja. Kalau di Indonesia itu refreshing karena stres belajar Pak. Makanya apa? Ujungnya berbeda. Jadi maksud saya itu kita bangun sinergi dan materinya udah ada sebenarnya, tapi karena waktu, nah itu bangun itu antara kami dengan antum. Nah tadi penanaman nilai, budi pekerti, kasih sayang itu yang diperlukan sama anak. Ya, dan jangan memaksakan anak dengan kehendak kita. Ya barangkali itu mungkin yang saya bisa sampaikan untuk memberikan porsi berdialog lebih lama sebenarnya. Jadi porsi berdialog lebih lama, ya itu mungkin lebih bermanfaat ya ketimbang materi-materi yang mungkin tadi disampaikan, insya Allah. Alhamdulillah.
atas materi yang telah disampaikan Ustaz terkait dengan wujudkan generasi pribadi dari pembahasan riset tentang pendidikan keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Dan Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana telah disampaikan tadi, kita memberikan lapangan waktu untuk berdiskusi atau tanya jawab. Kita berikan kepada Bapak-bapak terlebih dahulu untuk 2 penanya yang menanyakan atau bertanya secara langsung. Silakan bisa angkat tangan dan nanti akan ada panitia yang menyampaikan mic-nya bisa bertanya. Dari sini dulu satu Bapak yang di depan mau bertanya Pak. Kemudian satu lagi ya di sana. Silakan. Bisa diperkenalkan juga dari mana atau dengan siapa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Abu Hanifah dari Jakarta. Oh, masya Allah. Siap. Kebetulan keterangan kedua dari Pak Yusuf. Pertanyaannya kedua. Iya. Yang pertama mengenai Ki Hajar Dewantara. Apakah beliau menerapkan atau yang disampaikan gagasannya itu mencakup tentang sekolah, madrasah, dan pesantren? Karena 3 lembaga ini secara umum di masyarakat beda. Iya. Yang kedua, Anda secara pribadi kurang setuju dengan tadi yang saya sampaikan tentang masalah program di rumah. Karena kenyataannya 6 tahun, 7 tahun di pesantren, setelah pulang ke rumah, dia seakan-akan melampiaskan emosinya atau nafsunya. Subuh susah dibangunkan, padahal di pesantren bangun sebelum subuh. Di antara sampelnya. Demikian mohon nasihatnya. Jazakumullah khairan. Baik, jazakumullah khairan. Tadi satu lagi kalian tanya yang kedua. Iya. Silakan pertanyaan dulu aja ditampung. Ya, silakan. Untuk ibu-ibu bisa melalui pesan WhatsApp juga. Silakan dapat dikirimkan ke nomor 0856 4220 1193 0856 4220 1193 yang bertanya melalui WhatsApp. Atau nanti insya Allah juga ada mic dari panitia Ahmad. Silakan Bapak diperkenalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eko Hadi Seswanto, wali santri dari Alfa Alfian Seswanto. Diskusi aja Ustaz. Iya, siap. Kebetulan saya alhamdulillah dosen di Masya Allah. dunia praktisi. Siap. Saya melihat itu dunia pendidikan kita dari dulu apa namanya? Jadi lulusan kita, Iya. lulusan S1 itu banyak yang nggak siap kerja. Betul. Karena apa namanya, pendidiknya itu mungkin bukan praktisi. Iya. Jadi berharap ada bagaimana kita menerapkan ini pada pendidikan pesantren kita. Iya. Itu sih mungkin masukan juga untuk apa namanya ustadz dan ustadzah di pesantren. Jadi saya punya pengalaman gini, apa namanya, banyak lulusan kita itu nggak siap kerja. Betul. Jadi siap dilatih. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik, jazakumullah khairan. Ada 2 pertanyaan Ustaz. Ya, saya banyak mempelajari konsep Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, alhamdulillah dari berbagai sisi ya. Jadi saya akan paparkan banyak prinsip Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan yang masya Allah itu ya. Karena beliau seorang Muslim, bahkan beliau dikisahkan beliau itu hafid Quran ya, hafal Quran Ki Hajar Dewantara itu. Sehingga konsep-konsep Hajar Dewantara itu sangat relevan dengan sistem Islami gitu ya. Walaupun mungkin tidak dibahasakan dengan bahasa-bahasa yang bahasa Arab atau apa gitu. Ya, contohnya saya akan sebutkan tadi sentra pendidikan. Apakah relevan dengan sekolah-sekolah kita hari ini? Ya, tetap relevan. Ya, cuma mungkin kalau lembaga pendidikan pesantren itu menghandle sebagian tentang peran orang tua. Nah, berarti
kalau penerapannya Ki Hajar Dewantara Tisrenta Pendidikan dengan sistem boarding school, yang harus dicatat oleh lembaga-lembaga pendidikan kita hari ini, kompetensi guru asrama itu harus sama dengan kompetensi guru kelas. Dari sisi bagaimana guru asrama itu menjadi betul-betul wakil orang tua, memahami tentang perkembangan anak, diskusi dengan anak, gitu kan, itu yang jadi pokok bahasan. Tapi walaupun sekolah itu udah boarding school, tidak berarti bahwa orang tua tidak berfungsi sebagai lembaga pendidikan. Ya kan, dipastikan anak itu umur 1 sampai 7 tahun dididik ibu dan bapak. Dari umur 7 tahun sampai 13 tahun atau 14 tahun juga sama bapaknya, karena sekarang udah dipastikan ya lembaga-lembaga pendidikan yang boarding school itu hanya dari SMP ke SMA, tidak ada yang dari SD itu. Udah dicabut di mana-mana. Nah, berarti pendidikan anak untuk menjadikan anak itu dewasa, anak itu mampu dari sisi kemampuan dirinya itu diajarin oleh kita selama 12 tahun di rumah. Jadi artinya tidak relevan semuanya gitu, relevan. Hanya diperlukan tadi bahwa yang saya pelajari termasuk mungkin ya saya berusaha gitu di Usunah itu untuk memberikan pelatihan kepada guru asrama itu tidak dengan sistem lama. Mungkin sebagian sekolah masih pengurusan tentang keasramaan itu diurus oleh santri pengabdian. Nah, untuk hari ini hampir sekolah-sekolah udah berpikir berubah, Pak. Jadi sekarang pengelolaan asrama itu betul-betul sama guru gitu. Guru yang dari sisi kompetensi tentang dunia pendidikannya harus setara dengan guru-guru di kelas itu. Nah itu. Kemudian sisi yang kedua gini Pak. Dunia yang udah tersistemik gitu, jadi sistemik, udah terkonsep gitu. Antara sekolah dengan rumah, apa yang mungkin harus dikritisi oleh saya sebagai pemilik pesantren, kemudian teman-teman di sini. Ketika ada orang tua yang bertanya seperti tadi, Bapak tanya, dan ini sering gitu ya, kenapa anak-anak kami itu ketika di pesantren ikut sholatnya tepat waktu, tapi ketika ke rumah jadi seolah-olah ada masalah gitu ya. Seperti tadi tempat pengistirahatan atau tempat untuk ya melampiaskan. Nah, justru disinilah yang tadi saya katakan bahwa lembaga pendidikan harus bergeser sistemnya. Salah satu kekurangan lembaga pendidikan yang ada hari ini itu menerapkan menerapkan peraturan, tidak menerapkan pijakan. Bahasanya gini, mungkin tadi Bapak ada yang dari dosen gitu. Gini, apa bedanya membahasakan ini peraturan dengan membahasakan ini pijakan hidup? Sebagian siswa menganggap sholat tetap waktu, sholat tepat waktu itu aturan pesantren. Sehingga kalau di luar pesantren ya tidak harus begitu. Nah, berarti mindset guru, cara guru itu harus dirubah caranya. Jadi saya sering melatih guru-guru gitu. Ini peraturan pesantren itu ada 2. Nah, kamu harus pahami, tepat sholat di waktunya, ini peraturan Allah. Kamu tidak berkaitan dengan peraturan pesantren. Ditanamkan nilai itu. Yang kedua, kalau itu peraturan pesantren, seperti umpamanya, kenapa di pesantren tidak boleh megang HP? Kenapa tidak boleh ini? Anak tidak boleh gini. Mana dalilnya HP nggak boleh di pesantren? Pasti kan nggak ada. Anak dipahamkan, nah pesantren punya peraturan, kamu harus tahu pijakan ini. Kenapa? Pengendalian kamu, membuat kondusif pesantren. Oh, saya paham.
Saya ke negara-negara maju, saya ke Eropa, saya ke Spanyol Pak, ke Spanyol. Itu jalan dari Madrid ke Granada. Ada satu peraturan, setiap sopir tidak boleh mengemudi lebih dari 200 kilo. Dia harus berhenti di rest area dan memberikan barcode bahwa dia berhenti dan minum kopi. Untuk apa? Dikasih pijakan menjaga nyawa manusia. Jadi saya tanya, kenapa Pak berhenti terus? Ya pakai bahasa Inggris diterjemahkan. Jelaskan. Oh, masya Allah gitu ya. Kenapa? Karena pijakannya dimengerti. Kalau kita, pokoknya pesantren gini, kalau melanggar gini nanti dihukum. Udah, ya itu kegagalan kita mengkomunikasikan tentang pijakan. Saya pindah ke negara lain nih, saya tidak perlu disebutkan. Lampu merah untuk mobil, demikian juga lampu merah untuk manusia. Ini saya berhenti di lampu merah, pas merah, nggak ada mobil, nggak ada apa. Ternyata kita harus sabar untuk diam selama belum hijau. Kenapa? Disebutkan pijakannya lampu merah ini menjamin nyawa manusia. Berarti apa? Tidak berkaitan dengan kebutuhan orang sebenarnya. Nah, pendidikan kita itu tidak mengkomunikasikan itu hari ini. Makanya terjadilah tadi gitu ya. Makanya apa? Saya mengajak juga ke teman-teman ini. Artinya apa? Artinya MQ dan semua sekolah yang sama dengan ini sebenarnya harus merubah tentang pendekatan-pendekatannya gitu. Supaya apa? Supaya itu jadi nilai pribadi. Kenapa hari ini kan tidak jadi nilai gitu kan? Itu yang jadi masalah. Yaitu apa? Guru kalau sekarang dikatakan deep learning ya. Itu 50 tahun yang lalu katanya itu ada di negara-negara maju udah. Sekarang Indonesia mau menerapkan deep learning. Apa deep learning itu? Mindful, kesadaran dan motivasi orang belajar. Mindful adalah esensial bermakna dari apa yang kita pelajari. Joyful adalah keenjoyan orang senang dalam belajar. Itu akan menghasilkan pelajaran yang bermakna gitu kan ya. Nah, sekarang kita punya problem di situ. Berarti apa? Berarti peningkatan mutu guru yang kata para ahli pendidikan itu punya 3 investasi. Investasi konsep, investasi finansial, dan investasi tentang SDM manusia yang harus dipersiapkan melebihi semua sistem kehidupan manusia. Yaitu apa? Tentang pendidikan. Jadi tadi pijakannya. Pijakan. Jadi contohnya apa? Saya punya anak nomor 5 laki-laki, namanya ya saya itulah Abu Qatadah. Nama anak saya nomor 5 namanya Qatadah. Dan Abu Qatadah udah berkunyah Abu Qatadah sebelum saya nikah gitu. Jadi ya menunggu anak kelima baru ada Qatadah. Ya, kasih contoh. Anak saya itu alhamdulillah sekarang di pesantren tapi tidak di Yausunah, di luar. Satu ketika dia ada permintaan ke saya, ya gini. Saya tanya, coba kamu komunikasi dulu dengan ustadz di sana. Lalu kata dia itu, aduh ya kata, nggak bisa. Nah, pasti kan anak di umur itu ada kecewa. Tapi habis gitu saya ajak bicara, ajak ngobrol gitu. Nah, gini. Ya, saya bilang gini, ada nilai gitu. Kalau kamu mampu menghargai yang bikin aturan, kamu akan merasakan nyaman belajar di sini. Oh gitu ya. Yang kedua kata saya itu, pasti ustadz yang bikin aturan di sini itu ada maksud baik buat kamu. Memangnya apa ya? Ya iya, agar kamu tidak berlindung sama ayah, gitu kan? Kamu harus ikutin walaupun kamu anak ustadz. Ya, kamu di sini harus bisa. Kamu itu kamu, bukan ayah. Oh iya begitu.
Akhirnya dia selesai, betah dan tidak minta tidur sama saya di hotel gitu. Ya. Kan itu aturannya. Tapi ketika anak itu dikomunikasikan, dia paham, oh iya, paham bahwa saya harus menghormati orang, saya harus menghormati peraturan, saya harus memahami fungsi peraturan ini, enjoy. Nah disinilah kita harus bisa sisi itu, harus bisa sisi itu. Kemudian yang kedua tadi betul, gini Pak, pendidikan di Indonesia itu memang orientasinya adalah nilai, sertifikat dan ijazah gitu. Tidak berkaitan dengan moral dan skill gitu. Itu yang jadi masalah. Kenapa? Karena pendidikannya tidak kontekstual dan tidak relevan dengan fakta hidup. Ya. Saya kasih contoh Pak tadi. Menurut para ahli dikatakan ada 4 kecerdasan abad ke-21. Jadi kecerdasan ini sangat penting untuk berkompetisi di abad ke-21 ini. Yaitu apa? Kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, 4C atau 4K, 4C. Itu apa? Kritis thinking, kreatif. Maksudnya apa? Gini. Kalau guru model-model lama gitu ya, yang ngajarkan gini, nah kita besok pelajarannya apa? Biologi. Siapin ya bukunya dari halaman sekian ke halaman sekian ya, gitu. Dibacain, diterangin. Tapi anak tidak punya waktu bertanya, tidak punya waktu memastikan sesuatu. Ya tadi dalam kehidupan nyata akan berbeda kan gitu. Nah maka sekarang pendidikan itu harus dibantu dengan finansial. Sisi apa? Sarana prasarananya mendukung itu untuk menjadikan 4C tadi. Contohnya gini Pak, pernah nggak guru biologi datang ke sawah memastikan jenis binatang di sawah? Ya tadi saya observasi ke beberapa negara maju dan saya tidak akan sebutkan negaranya. Tapi saya datang ke sebuah danau. Apa yang saya lihat di danau itu bukan saya melihat danaunya indah atau bukan. Tapi yang saya pelajari adalah tentang pengelolaan danau itu. Apa yang saya lihat? Pertama, ada tempat pengelolaan berkaitan dengan ekosistem binatang dan ikan ada di situ. Ikan yang ada di situ. Saya tanya, ini apa nih? Jadi ada selokan-selokan khusus itu. Oh, Pak Ustadz katanya, ini adalah ikan-ikan yang ada di sini dibenihkan kembali supaya tidak hilang nama ikan di sini. Oh, Masya Allah. Kemudian apa? Dilihat di situ jenis ikannya ada, itu contoh. Dijelaskan, Pak, jenis ikan di sini ini nih. Untuk melestarikannya apa? Ada tempat pembenihannya. Lalu dijelaskan, di sekitar itu ada hutan dan ada sejumlah burung. Lalu dijelaskan sama mereka, Pak Ustadz, jumlah burung yang ada di sini harus diburu ketika diprediksi lebih banyak dari ekosistem ikannya. Nah itu pembelajaran. Sehingga mereka itu kontekstual. Kalau di kita kan ngapalin itu. Menjawab soal di kertas. Sedangkan tantangan hidup bukan soal di kertas. Makanya disitulah ya pendidikan itu kontekstual. Kemudian apa? Nilai relevansi, berbasis masa depan, eksploratif pendidikan itu mestinya gitu. Jadi mengembangkan, tidak hanya tadi hafalan. Wallahu ta'ala alam. Dan ini harus dirubah sekolah-sekolah kita hari ini.
ya project based learning, project integrasi gitu kan, itu yang harus dikembangkan.